Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 22. Melanjutkan cerita sebelumnya. Detik berikutnya, Tuoba Yingying muncul begitu saja di depan Tan Yun dan berkata dengan cemas, "Saudaraku, saya ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa strategi masalah melawan dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Siyuan." "Oke," kata Tan Yun, dan Tuoba Yingying datang ke ruang diskusi. Tuoba Yingying berkata, "Saudaraku, kekuatan keseluruhan dunia Dewa Hongmeng kita hari ini jauh lebih lemah daripada dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos. Jika ada perang di masa depan, ketika Anda berurusan dengan dua dewa leluhur, akan sulit bagi kami untuk mengalahkan dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Siyuan ketika Anda berurusan dengan dua leluhur. Pasukan dewa lebih lemah dari pasukan dua dunia dewa." Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju. "Iya. Apa yang kamu katakan masuk akal, dan aku juga berpikir begitu. Aku sedang memikirkan cara apapun untuk mencegah dunia Dewa Chaos dan alam Dewa Siyuan meningkatkan kekuatan mereka, atau tidak memberi mereka kesempatan untuk meningkat." Tan Yun bertanya, "Yingying, apa strategi terbaikmu?" Tuoba Yingying berkata, "Saudaraku, saya punya rencana, saya pikir itu berhasil. Mari kita bicarakan." Tan Yun tersenyum. Mata indah Tuoba Yingying berkedip dan berkata, "Saudaraku, rencana ini untuk menyalahkan orang lain." "Menyalahkan orang lain?" Tan Yun mengerutkan kening. "Bagaimana menyalahkannya? Siapa lagi yang disalahkan?" Tuoba Yingying berkata, "Saudaraku, kamu dengan mudah diubah menjadi tampak dewa leluhur Siyuan, dan aku diubah menjadi penampakan dewa leluhur Chaos, menyelinap ke alam semesta iblis, mencuci darah kota iblis surgawi, dan kemudian dengan sengaja meninggalkan beberapa bukti. Dengan cara ini, Raja Iblis Agung dapat dibuat marah, dan kemudian Raja Iblis Agung dapat didesak untuk menyerang dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos. Dengan cara ini, tulang punggung dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Siyuan akan menjaga benteng perbatasan, membuat mereka tidak dapat berkultivasi dengan nyaman. Singkatnya, itu untuk mengganggu dua dewa leluhur." Mendengar ini, Tan Yun bertepuk tangan dan berkata, "Oke, bagus sekali, tapi saya khawatir membantai kota saja mungkin tidak bisa membuat marah Raja Iblis Besar. Jika kamu ingin membunuh, bunuh jenis iblis yang paling penting. Juga, aku kebetulan ingin pergi ke alam semesta ekstrateritorial untuk menemukan benih api tingkat tinggi, untuk memasok api Hongmeng dan api es Hongmeng untuk menelannya. Aku akan memutuskan alam semesta ekstrateritorial ini. Sebelum aku pergi, aku ingin membuat dewa leluhur Changsun Xuanqi dan Siyuan tidak bisa hidup damai." Tuoba Yingying bertanya, "Saudaraku, kapan kita akan pergi?" Tan Yun berkata, "Aku akan pergi nanti, tetapi kamu tidak pergi, dunia Dewa Hongmeng membutuhkanmu untuk duduk. Sebaiknya kamu retret, sekarang kakak iparmu Yuyan telah dipromosikan menjadi dewa hukuman surga, aku bisa membiarkan dia menemaniku. Ngomong-ngomong, setelah tiba di alam semesta ekstrateritorial, jika memungkinkan, aku akan pergi ke Baili dan menanyakan status alam semesta ekstrateritorial." Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying berkata, "Kalau begitu, kamu dan kakak ipar harus lebih berhati-hati." Setelah itu, Tuoba Yingying memasuki latihan retret di menara ruang, dan Tan Yun memanggil istrinya Yuyan. Setelah Tan Yun membicarakan rencananya dengan Ji Yuyan mengangguk, "Aku mendengarkan suamiku. Oke, ayo segera berangkat." Tan Yun berkata, dan membawa Ji Yuyan ke langit untuk terbang keluar dari istana Hongmeng. Kemudian, berpegangan tangan, keduanya terbang keluar dari kota terluar kota Dewa Hongmeng dan terbang menuju langit utara. Dalam perjalanan, Ji Yuyan bertanya, "Suamiku, bagaimana kita meninggalkan dunia Dewa Hongmeng?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Di ujung utara alam Dewa Hongmeng kita, ada kekosongan di mana dunia Dewa Hongmeng terhubung dengan dunia Dewa Chaos. Kekosongan penghalang di sini cukup lemah, saya tidak sengaja menemukannya ketika jadi Hongmeng Supreme. Sekarang aku akan membawamu melewati penghalang dan tiba di dunia Dewa Chaos,
pertama balas dendam pada 9 Raja Dewa sebelumnya dari dunia Dewa Chaos. Pada awalnya, 9 Raja Dewa menabrak alam Dewa Hongmeng dan membantai bawahanku yang tak terhitung jumlahnya. Terakhir kali aku memasuki dunia Dewa Chaos, karena ranahnya terlalu rendah, aku hanya bisa berurusan dengan orang-orang dari 9 Raja Dewa. Sekarang dengan kekuatan kita, mudah untuk membunuh 9 orang ini. Ke-9 orang itu cukup bergengsi di dunia Dewa Chaos. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 3 tahun kemudian. Dengan kecepatan terbang Tan Yun dan Ji Yuyan, mereka tiba di ujung utara alam Dewa Hongmeng dan sampai di depan penghalang yang menghubungkan alam Dewa Chaos. Yuyan, kekuatan penghalang di dalam sangat kuat, kamu memasuki menara, aku akan membawamu masuk. Kata Tan Yun. Ji Yuyan menggelengkan kepalanya, suamiku, jangan lupa, aku adalah penguasa abadi di alam semesta terakhir. Aku adalah dewa kuno yang abadi sepertimu. Saya sekarang adalah dewa, dan tubuh saya sangat kuat. Ditambah dengan perlindungan kekuatan abadi, memasuki penghalang yang begitu lemah, kekuatan penghalang tidak dapat menyakiti saya sama sekali. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Yuyan tiba-tiba bangkit dari kehampaan menjadi raksasa 10.000 meter, dan segera setelah itu, gelombang kekuatan abadi memancarkan aura keabadian, seperti naga dan naga berputar-putar di sekelilingnya. Tan Yun tersenyum, memperlihatkan tubuh Hongmeng Ba, tubuhnya melonjak hingga 10.000 kaki, dan kemudian memadatkan Hongmeng Zunjia, Yuyan, aku akan membuka jalan untukmu. Tidak, Ji Yuyan berkata sambil tersenyum, suamiku, ranahmu rendah, aku akan menjagamu dan memberi jalan untukmu. Tan Yun tercengang sejenak, lalu tersenyum, oke. Nona tolong. Sentuhan rasa malu muncul di wajah Yuyan yang menakjubkan, dan segera, dia mengulurkan tangannya dan terjun ke penghalang. Menusuk. Yuyan dengan paksa merobek penghalang yang lemah dengan kedua tangan, dan tersenyum dan berkata, tolong, suamiku. Tan Yun tersenyum dan terbang ke penghalang lebih dulu, dan Yuyan mengikuti. Segera, dalam kehampaan yang gelap gulita, bila angin yang diubah oleh kekuatan pesona yang padat sepanjang ratusan kaki merobek kehampaan dan terus menebas Tan Yun. Ketika Tan Yun dan Zi San menerbangkan Senzu dalam penghalang selama setengah bulan sebelum mencapai dunia Dewa Chaos, tetapi sekarang ranah Tan Yun sangat berbeda dari waktu itu, mereka tiba di alam Dewa Chaos sebentar. Ledakan. Dengan suara, Tan Yun meledakkan penghalang dengan pukulan, dan Yuyan melangkah keluar dari kehampaan yang gelap dan muncul di kedalaman pegunungan Chaos. Segera, penghalang di belakang Tan Yun dan keduanya sembuh dengan sendirinya. Selanjutnya, kedua tubuh tiba-tiba menyusut, Tan Yun Yirong menjadi parubaya, dan Yuyan menyamar menjadi kostum wanita yang menawan. Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang? Yuyan tersenyum, menawan. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang tidak terselubung dan berkata, orang yang paling banyak membunuh bawahan saya di masa lalu adalah Dewa Raja Ganlun. Terakhir kali saya pergi ke kota Dewa Ganlun dan menghancurkan keluarganya, tetapi saya tidak dapat pergi ke perbatasan Chaos God Realm Ganlun. Kota tentara membunuhnya. Karena kali ini ada di sini, ayo pergi ke kota tentara Ganlun dulu dan bunuh dia dengan darah. Waktu seperti anak panah. 3 tahun telah berlalu. Benteng perbatasan alam Dewa Chaos, kota militer Ganlun. 2 berkas cahaya, 1 putih dan 1 merah, jatuh dari langit, dan berubah menjadi Tan Yun yang mengenakan jubah putih, dan Yuyan yang mengenakan gaun merah, setelah gerbang kota yang menjulang tinggi. Maaf, siapa keduanya? Seorang jenderal yang menjaga gerbang kota tampak hormat ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah Tan Yun dan Ji Yuyan. Tiba-tiba, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmengnya, dan cahaya merah samar di matanya melintas, dan jenderal itu tampak kusam. Apakah Ganlun ada di sini? Tanya Tan Yun. Ya, jenderal terlihat kusam. Apa kekuatannya saat ini? Tanya Tan Yun. Itu adalah Tianzun dari alam abadi ke-9. Jenderal berkata dengan ekspresi kusam. Segera, Tan Yun mengangkat mata Dewa Hongmeng, dan berkata kepada Jenderal Dewa Agung, pergi dan beritahu Anda Ganlun Tianzun, dan katakan bahwa Dewa mengetahui siapa pembunuh sukunya lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Mendengar ini, Jenderal dengan hormat berkata, Senior, bagaimana Anda menyebutnya? Di mana begitu banyak omong kosong?
Tan Yun memarahi, lupakan saja, tunggu Ganglun dan temukan dia secara pribadi. Ini, berkata, senior, maaf, junior tidak bisa membuka gerbang kota sebelum kamu punya nama. Nah, senior, tunggu sebentar di sini, dan junior akan memasuki kota dan memberitahu kami Tuan Tianzun. Tan Yun melambaikan tangannya dengan tidak sabar, oke, pergilah. Setelah mendengar ini, Jenderal Dewa menawarkan tanda, dan membuka gerbang kota. Beberapa saat, rumah Tianzun, Aula Tianzun. Di aula, seorang lelaki tua berambut putih berusia sekitar 80 tahun sedang memejamkan mata dan berkonsentrasi. Orang tua itu adalah Tianzun Ganlun. Tuan Tianzun, bawahan memiliki masalah penting untuk dilaporkan. Suara jenderal besar datang dari luar aula. Mengatakan, Tianzun Ganlun berkata dengan ringan tanpa membuka matanya. Kembali ke Tuan Tianzun, pasangan parubaya di luar gerbang mereka bilang mereka tahu siapa pembunuh keluargamu. Jenderal berkata, dan Tianzun Ganlun, yang sedang duduk di lantai di aula, menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di luar aula, menatap jenderal besar itu dan berkata, apakah ini benar? Kembali ke Tuan Tianzun adalah benar. Begitu Jenderal Dewa Agung berbicara, Tianzun Ganlun di depannya melambung ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak menuju gerbang kota. Setelah beberapa saat, seberkas sinar perak jatuh dari langit dan berubah menjadi Tianzun Ganlun yang mengenakan jubah perak, berdiri di atas menara. Tianzun Ganlun menatap Tan Yun dan Yuyan, dan matanya yang berlumpur menunjukkan sedikit keterkejutan. Saya bahkan tidak bisa melihat kultivasi pasangan paruh baya ini. Tidak ada dua orang seperti itu di dunia Dewa Chaos. Tianzun Ganlun mengerutkan kening, hatinya waspada, tetapi dia melipat tinjunya dan menatap kedua pria Tan Yun dan berkata, Tianzun ini memandang keduanya secara langsung. Aku tidak tahu dari mana asal keduanya. Siapa nama belakang dan nama depannya. Saat Tianzun Ganlun menatap Tan Yun, mata Tan Yun berkilat dengan cahaya merah misterius. Tiba-tiba, Tianzun Ganlun merasa pusing dan kehilangan kesadaran serta tampak kusam. Buka gerbang kota. Suara Tan Yun terdengar dari benak Tianzun Ganlun. Ya, Ganlun Tianzun menjawab, dan dengan lambaian tangan kanannya, token itu terbang keluar dari manset, melayang di udara. Segera, seberkas cahaya dari token melesat ke gerbang kota, dan segera, gerbang kota terbuka, bergemuruh. Tan Yun dan Yuyan terbang ke gerbang kota, muncul di atas menara ketika mereka melintas dari kehampaan, berdiri di depan Tianzun Ganlun. Pada saat ini, puluhan ribu tentara dewa di luar dan di dalam gerbang kota tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Di dalam hati mereka hanya berpikir bahwa Tuan Tianzun mengenal Tan Yun dan Ji Yuyan, dan ini membuka gerbang kota. Segera, Tan Yun mengangkat mata Hong Meng itu. Setelah Tianzun Ganlun melambat, menatap Tan Yun dan Yuyan, dia terkejut dan dengan tegas berkata, bagaimana kamu bisa masuk? Tidak menunggu kata-kata Tianzun Ganlun jatuh, Tan Yun memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan mengulurkan tangan dan mencengkram Tianzun Ganlun dengan kilat. Lepaskan Tianzun ini. Ketika Ganlun Tianzun tiba-tiba mendorong tangan kanannya ke arah Tan Yun, sebuah perang di tangannya keluar dari udara tipis dan memotongnya di leher Tan Yun. Kirim ke Laosi. Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan menggenggam pergelangan tangan kanan Tianzun Ganlun yang memegang pedang. Kai, dengan suara retak tulang yang jernih, Tan Yun dengan paksa mematahkan tangan kanan Tianzun Ganlun. Tianzun Ganlun memegang tangan pedang dewa yang terpenggal, jatuh ke dalam kehampaan dengan darah yang disemprotkan, dan menancapkannya ke tanah. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu prajurit dewa benar-benar panik. Mereka tidak tahu siapa yang ada di menara. Beraninya menyerang Tuan Tianzun. Selain itu, Tuan Tianzun bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang paruh baya di menara, jadi seberapa kuat kekuatan orang paruh baya. Ketika semua dewa dan tentara gemetar, Tianzun Ganlun, yang lehernya dicengkram oleh Tan Yun, menjadi merah dan menatap Tan Yun dengan ngeri, sesekali berkata, siapa? Siapa kamu? Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik siapa aku. Tan Yun mencibir, mengangkat teknik penyamaran dan mengembalikan penampilan seorang pemuda tampan. Tan Yun, kamu adalah Hong Meng Supreme. Tianzun Ganlun memucat ketakutan, bagaimana mungkin?
Bagaimana Anda memasuki dunia Dewa Chaos saya? Tidak ada komentar. Tan Yun terlihat dingin dan menakutkan, kurasa kau harus tahu mengapa Lao Su mendatangimu. Tianzun Ganlun gemetar ketakutan, dan dahinya dipenuhi butir-butir keringat. Tentu dia tahu mengapa Tan Yun mendatanginya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa di masa lalu dia memimpin orang ke alam Dewa Hongmeng, dan dia telah membantai sebagian besar bawahan Tan Yun. Melihatmu, kamu tahu persis mengapa aku mencarimu. Tan Yun menyipitkan matanya menembak dengan keras. Pada awalnya, kamu paling banyak membunuh bawahanku, dengan cara yang brutal dan tidak manusiawi. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan denganmu hari ini? Setelah berbicara, Tan Yun menyeringai dan berkata, oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Itu adalah rumah dewamu yang berlumuran darah lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Mendengar ini, Tianzun Ganlun, yang tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, memikirkan keluarga dan klannya yang telah meninggal secara tragis. Dia meraung, Tan Yun, kamu mengacau. Ledakan. Tan Yun meninju mulut Tianzun Ganlun dengan tinjunya, giginya tanggal dan ekspresinya menyakitkan. Dalam pikiran Tan Yun, pedang pembunuh Dewa Hongmeng terbang keluar dari alisnya dan mendarat di tangan kirinya. Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya dan memasukkannya ke mulut Tianzun Ganlun, menghancurkan lidahnya berkeping-keping. Pukul, pukul. Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong kaki Tianzun Ganlun, mengangkatnya dan membantingnya ke menara, dan menginjak dadanya. Tianzun Ganlun menatap Tan Yun dengan mata pecah-pecah, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Dulu ketika kamu membunuh jutaan bawahanku, bahkan jika kamu mati 1000 kali dan 10.000 kali hari ini, aku tidak akan menghilangkan kebencianku. Mata Tan Yun menjadi merah, dan dengan lambaian pedang di tangan kirinya, dia memotong tangan kiri Tianzun Ganlun. Pukul, pukul, lalu, di mata ngeri para dewa dan prajurit, Tianzun Ganlun dieksekusi.